Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, nggak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang masih setia dengan Kembar Daung Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini kita akan menyaksikan parodi-parodi lagi dari Bang Jemi, ada juga dari netizen lain, dan juga ada video dari mantan kader PDIP Darsono. Ini melakukan sujud syukur di depan kantor KPK yang dinilai oleh Guntur Romli sebagai suruhan dari Bapak Joko Widodo. Dan dari pernyataan Guntur Romli itu, Darsono mengajak bertemu di kantor KPK untuk melakukan sumpah pocong. Oke, tidak usah panjang lebar, kita ke videonya. Saya pada kesempatan ini mau melakukan sujud syukur di depan kantor KPK agar supaya proses hukum saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik, sehingga bangsa ini, negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi masalah-masalah Hasto. Hasto taatilah apa yang menjadi ketentuan hukum di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, periksa KPK mulai dari situ. Mulai dari Solo. Mencret. Mencret. Tuh ala wong pekok-pekok, wong goblok-goblok kowe iki. Pret. Kalian orang ini kumpulan orang-orang yang goblok kan, yang nggak kepake di negara ini, nggak kepake kamu orang ini. Kok gak malu kamu tuh? Kalau gak ada duit tak kasih aja, tak kasih duit, sumpah. Tuh tak kasih beko satu wis. Mentrap gantung mimpi. Goblok dipelihara, tolol. Kalau soal ikut pemerintahan Prabowo, saya sudah bilang dengan sadar dan berkali-kali, sampai 5 tahun saya tidak akan mengikuti pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun yang ditawarkan akan saya tolak. Ya ampun, Run. Lagian siapa juga yang mau ngajak lu masuk kabinet? Siapa? Kok percaya diri banget sih? Masa mantan komisaris pecatan mau diajak ke kabinet? Aduh. Ya Allah. Itu dalam alam sadar gak sih lu ngomong kayak gitu? Tenang. Udah sekarang mah lo main itu aja deh, podcastan gitu. Undang tuh bangsa-bangsa lo, kayak Abraham Samad, Roy Suryo, Rocky Gerung, terus Bambang Widianto. Kalian tahu nggak? Refli Harun ini ada podcastnya, tapi narasumbernya mereka aja. Misalkan di podcast Abraham Samad, narasumbernya Refli Harun. Terus nanti di podcastnya Refli Harun, narasumbernya Dokter Tipa. Ada lagi nih podcast Bambang Widianto. Terus bintang tamunya itu siapa coba? Ya mereka aja diputer gitu. Kalau nggak Refli Harun, Dokter Tipa lagi. Pokoknya podcastnya itu isinya nggak ada yang berbobot. Yang diomongin Pak Mulyono dan keluarga, itu aja.
datang ke podcast Akbar Faisal misalkan, narasumbernya Refli Harun, Bambang Wijanto, Abraham Samad, Said Didu. Terus ada lagi podcast Refli Harun, narasumbernya Dokter Tipa. Nggak sekalian aja tuh Nenek Tarwiyah ajak jadi narasumber. Aduh, lucu kalian ini. Ya, jadi mereka itu ya di podcast ngomongin keluarga Pak Mulyono. Nanti itu diupload di YouTube. Kan banyak tuh yang nonton, ya kan? Yang like juga banyak ya, bangsa-bangsa mereka. Nah, diuploadkan di YouTube. Kan banyak penontonnya tuh. Dapat cuan lah mereka di situ. Jangankan Refli Harun, Amin Rais pun udah punya channel YouTube sekarang. Tapi isinya ya itu menghujat keluarga Pak Mulyono, nggak ada lagi. Karena itu yang laku, ya kan? Kalau tokoh-tokoh yang lain dia bahas, nggak ada yang nonton. Tapi kalau keluarga Pak Mulyono dibahas, banyak yang nonton. Makanya mereka tuh ketagihan. Kalian tuh bikin konten, tahu nggak? Kacau. Saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal. Mas Guntur Romli, besok kita ketemu di kantor KPK. Anda selaku mewakili mungkin massa atau masyarakat atau pendukung Mas Hasto, saya akan mewakili datang sebagai masyarakat yang mendukung KPK. Nanti kita ketemu Mas Guntur di sana. Kita jabat tangan, kita salaman, kita nanti buat kesepakatan ya. Kita untuk Sumpah Pocong diagendakan disaksikan oleh media. Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dulu? Dua, Amin Rais dan Megawati. Kita menganggap bahwa Presiden Prabowo punya semacam kemerdekaan toh untuk mengatakan hal yang berbeda, tetapi kenapa tidak mengatakan hal yang seharusnya diucapkan? Nggak ada soal sebetulnya, tetapi mengucapkan sesuatu yang terlalu memuji-muji Jokowi itu juga berlebihan tuh. Aduh, gerung. Masalah itu aja lu ributin. Ya biarin aja Pak Prabowo itu mengeluh-elukan nama Pak Jokowi. Wajar lah. Kan beliau udah pernah ngomong bahwa kalau soal politik Pak Prabowo itu belajar ke Pak Jokowi. Ya sangat wajar Pak Prabowo mengeluh-elukan nama Pak Jokowi. Maunya apa? Maunya gini. Maunya mengeluh-elukan nama Bung Rocky gitu. Hidup Bung Rocky. Hidup Amin Rais. Hidup Said Didu. Hidup Refli Harun. Hidup Ikrar Nusa Bakti. Hidup Ray Rangkuti. Hidup Roy Suryo. Hidup Hasto. Hidup Masewa. Gitu maunya gitu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin Pak Prabowo ngomong kayak gitu. Nggak mungkin. Jadi sangat wajar Pak Prabowo mengeluh-elukan nama Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo itu udah pernah bicara bahwa kalau soal politik Pak Prabowo belajar sama Pak Jokowi. Kenapa dipermasalahkan? Terus masalah demo. Kalau soal demo ini silakan aja, karena demo ini juga hak konstitusional. Silakan demo asal jangan anarkis itu. Terus tuntutannya juga harus masuk akal, Bung. Tuntutannya juga ya. Ini masalah makan bergizi gratis diprotes juga. Karena ini kan program utama Pak Prabowo. Harus direalisasikan. Nah kemudian yang terbaru ini
masalah efisiensi anggaran. Kalian protes juga. Pak Prabowo bukan tanpa alasan untuk mengefisiensi anggaran ini. Kan anggaran pejabat itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa kalian protes? Kalau kayak gitu sama aja kalian yang pro pejabat, bukan pro rakyat. Itu logikanya. Karena yang dipotong itu adalah anggaran pejabat untuk rakyat. Kenapa kalian protes? Nah itulah saya bilang tuntutannya juga harus masuk akal lah kalau demo gitu. Harus tahu permasalahannya juga. Masa orang awam kayak saya ini lebih ngerti dibanding orang intelek kayak kalian? Aduh. Terus saya lihat ada juga tuh berseliuran tuh orang yang putus kontrak dari perusahaannya, dibilang karena efisiensi anggaran. Ini kan gimana sih cara berpikirnya? Aduh. Digoreng lagi sampai gosong masalahnya gituan. Ada nih yang lebih urgen sebenarnya. Itu masalah RUU perampasan aset bagi para koruptor. Nah itu seharusnya yang didorong oleh mahasiswa itu didorong agar disahkan oleh DPR supaya koruptor-koruptor itu bisa dimiskinkan. Nah asetnya itu bisa dikembalikan ke negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat juga begitu. Nah kalau itu kalian demo 100% rakyat pasti mendukung. Ini demo masalah yang gituan. Agar kalian ketahui ya, Pak Prabowo ini baru memerintah itu lebih kurang 100 hari. Jadi mohon bersabar. Kalau memang efisiensi ini nggak efektif untuk kesejahteraan rakyat ke depannya, baru deh kalian protes. Ini baru aja ancang-ancang udah kalian protes. Aduh, gimana sih cara berpikirnya, bingung. Kalau nggak gini nih, ini mohon maaf nih Bung Rocky, saya saranin nih, mohon maaf agak pribadi dikit. Mending Bung Rocky itu nikah dulu. Supaya apa? Supaya Bung Rocky merasakan memanage keluarga sebelum Bung Rocky berbicara memanage negara ini. Karena negara kita ini kan negara besar dengan 280 juta lebih rakyatnya, dengan berbagai macam kepentingan, keinginan, ya kan? Dan di situ juga ada ternak banteng, ternak onta, dan juga yang kalian bilang ternak Mulyono. Jadi berbagai macam karakter di situ. Nah itulah yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi nggak gampang, nggak segampang omongan Bung Rocky, ya kan? Kalau untuk berdebat, saya akui Bung Rocky ini pinter banget untuk berdebat. Nggak ada lawannya pokoknya. Tapi apakah permasalahan Indonesia ini akan selesai dengan berdebat? Enggak kan? Masalah kompleks ini harus diselesaikan dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar berdebat. Kalau hanya berdebat, permasalahan nggak bakal selesai, Bung Rocky. Negara ini butuh tindakan nyata, kerja nyata, eksekusi. Nah itulah yang sekarang yang sedang dilakukan pemerintah sekarang. Jadi mohon bersabar, ya mohon bersabar. Kasih kesempatan kepada pemerintah Pak Prabowo ini untuk menuntaskan program-programnya. Kalau nanti efisiensi anggaran ini nggak bermanfaat untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, silakan protes, silakan. Jangankan kalian, saya juga yang pro Pak Prabowo mau nanti turun kalau memang efisiensi ini nggak bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, begitu.